Ini bener-bener last show lu. Mungkin surat ini kita mulai dari flashback ya, 9,5 tahun yang lalu. Gue itu kenal lo sebagai Siska 13 tahun yang di sekolah selalu dapet ranking. Bener gak sih? Benar sih, inget gue sih kayaknya pernah. Selalu 5 besar ya Siska. 10. Oh, 10 besar. Yang dari kecil suka banget menyanyi. Dari yang aku nggak tahu lagunya sampai aku jadi hafal semua lagu yang Siska nyanyiin gara-gara dengerin Siska nyanyi terus-terusan. Ingat banget sis dulu waktu finalis. Haha. Siska dari dulu kan emang pemikir banget ya guys. Dan ambisius juga dan dia tahu apa yang mau dia capai. Jadi waktu itu Siska kecil bertanya kepada Gracia. Bertanya kepada Gracia kecil. Gracia, lo emang kira-kira mau berapa lama nih di JKT? Gue sih paling lama ya sekian tahun lah gitu kan. Nah sekarang kita masih di sini sampai mau 10 tahun. Gak ada yang nyangka gak sih kita mau sampai 10 tahun loh di sini. Here we go. Yes. Sadar gak sadar kita tuh udah deket banget ya dari dulu sis. Karena kita sering pergi dan pulang latihan bareng. Karena rumah kita searah, jalan pulangnya searah. Dan keluarga aku sama keluarganya Siska juga udah kenal banget. Sampai-sampai aku panggil Ibu Siska Bude aku. Terus aku juga pernah main ke kampungnya Siska yang di Wonogiri. Satu keluarga aku loh, bener-bener sama sepupu aku. Terus di open banget sama keluarga Siska di sana. Keluarga Siska adalah keluarga yang bener-bener baik banget sih guys. Mereka bener-bener baik banget, se-welcome itu sama keluarga aku dan aku senang banget juga. Sampai kayaknya mama papaku juga udah nganggap Siska kayak anaknya sendiri deh. Karena mama papaku selalu memantau perkembangan Siska sampai sekarang, bahkan selalu bangga sama pencapaian lo sis. Sis percaya gak sih, lu tuh dari dulu udah sangat dewasa, bahkan dari masih kecil. Siska umurnya tuh lebih muda daripada aku guys, tapi aku salut banget dia dewasa banget. Bayangin dulu aku kemana-mana sama Siska, pulang sekolah bareng, habis sekolah aku les dia tungguin aku karena berangkat latihan bareng. Terus aku sih nggak pernah naik kendaraan umum ini, waktu itu ditemenin sama Siska naik Transjakarta. Literally dituntun Siska, terus kehujanan pakai payung dari halte sampai FX. Sweet memories. Iya. Lucu banget ya dulu Lucu ya. banget ya kita. Terus kita kejebak macet kan. Iya. Kita pernah naik taksi kejebak macet Pajama Drive jam 7, jam setengah 7 kita masih di Sudirman bro. Terus saya bilang, Gre ini kita harus naik Gojek. Jadi kayak ya udah. Abis itu kita pesan berdua, kita beriring-iringan waktu itu menembus kemacetan Jakarta. Iya. Siska dengan panik-panik ajaibnya dia ya kan. Iya. Aduh. Gitu. Oke, lanjut ya. Sis, makasih ya. Dari dulu lu udah ngajarin gue banyak banget hal. Bahwa ternyata dewasa itu tidak ditentukan dari umur. Siska adalah hard worker. Dia benar-benar rajin belajar, bekerja keras, dan selalu usaha buat dapetin tujuan hidupnya. Dapetin apa yang dia mau. Pokoknya setiap hari harus produktif dan harus melakukan sesuatu dengan maksimal. Gak pernah nyanyain sekecil apapun kesempatan yang ada. Sis, thank you banget ya udah bertahan dan berhasil melalui struggle dan ups and downs selama ini. Lu orang yang sering banget minta didoain sama gue dari dulu. Kalau ada apa-apa lu bisa tengah malam telepon gue, terus kita sambil nangis-nangis cerita dan saling doain satu sama lain juga. Dulu jujur aku sempet banget ngerasa jadi orang yang gak berguna. Karena kalau Siska cerita, aku tuh kayak gak bisa ngasih solusi gitu loh guys. No. Iya. Terus aku minta maaf ke Siska, tapi Siska malah bilang gini guys, Gre, kadang tuh gue kalau cerita emang cuma pengen didengar. Kalau dikasih solusi malah kadang-kadang jadi bikin tambah overthinking. Makanya gue cerita ke lu karena itu yang gue butuh didengar. So aku langsung terharu banget guys. Dan itu benar-benar ngerubah cara pandang aku juga sih. Tanpa lu sadari itu lu sebenarnya seberpengaruh itu loh buat gue dan teman-teman semua yang ada di sini. Kita semua di sini sayang banget sama lu. Teman-teman lu, adik-adik lu, semua yang di sini tuh mereka semua tuh seneng loh tiap lu mencapai suatu hal yang baru.
Kita senang lo udah menemukan value yang ada di dalam diri lo. Kita senang banget impian-impian lo perlahan semua mulai tercapai. Please jangan pernah lupa kalau lo tuh super talented banget banget banget. Gue percaya sih lo yang dulu Siska 13 tahun pasti bangga lo kalau lihat lo yang sekarang Siska di sini. Dan lo yang sekarang pasti juga bersyukur banget buat apa yang udah lo alamin dan laluin. Dear our diva, jangan pernah berubah ya. Tetap menjadi Siska yang apa adanya, yang humble, yang suka melucu, membadut, dan ekspresif. Yang selalu peka dan care sama sekitar. Lu tau gak sih, gue tuh pengen banget jawabnya setiap kalimat dengan canda, tapi kayak oke serius sih, maaf ya, lanjutin ya. Gak apa-apa sis, jawab aja. Yang selalu ngutamain keluarga, keluarga nomor 1 ya sis. Yoi. Gue bangga banget sama lo yang sekarang, dewasa banget, mandiri banget, keren banget, dan of course random banget. You're really one of a kind. Bener-bener looking forward banget sih sama apa yang bisa lu capai lagi habis ini. Jangan lupain kita ya kalau nanti udah jadi diva terkenal se-go internasional itu. Amin gak sih guys? Amin. Ya awas-awas aja ya dia nggak undang waktu konser nanti ya guys. Oke. Iya sis. Iya. Kamu boleh se-pressure itu. Takut banget jujur gue. Jangan lupa juga untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang lo lakukan. Karena capek gak sih kalau ngandelin kekuatan sendiri terus? Habis. Don't push yourself too hard. Walaupun itu susah banget ya buat lo. Intinya keep doing your best and let God do the rest. Yay! Love you my friend, my sis, my bestie since 2014 and still counting. Thank you Gre. Oh. Makasih ya Gracia. sis. Emang mungkin dari semua Gen 3 kan kita sisa berempat. Gracia itu yang dulu kita banyak sejarahnya loh. Banyak banget ya. Dulu kita banyak sejarahnya abis. Kita tuh dulu kayak ya bener tadi gara-gara pulangnya searah. Jadinya sering banget ngobrol. Aku dulu sering ikut Gracia les Inggris di Mall Kelapa Gading. Terus aku harus sebutin, harus detail. Terus kita sama-sama ke teater bareng, latihan bareng. Jadi kayak kalau di balik, kilas balik itu emang aku sama Gracia tuh istilahnya deket banget. Terima kasih banyak udah nulis surat. Makasih Dan sis. selalu menjadi tempat ternyaman buat cerita. Love you so much. Love you more. Tetap cerita ya. Love you more. Love you Guys, more. sis, masih ada surat juga dari teman-teman Gen 3. Boleh. Oke, dari sebenarnya aku kayak nitip sedikit aja sih. Enggak apa-apa. Oke. Hai sis. Hai. Happy graduation. Aku seneng banget bisa lihat perjalanan kamu di JKT48. Siapa sangka Siska yang dulu masih kecil, masih muda, sekarang udah sedewasa ini dan udah sehebat ini. Aku pasti selalu doain yang terbaik buat kamu. Sukses ya sis. Amin. Percaya deh kamu nanti akan jauh lebih bersinar di luar sana. Nanti kalau konser solo, aku mau nonton ya. I'm a proud sister, my diva. Oh, terima kasih Kapten. Oh my god. Finally graduate. Oke. Aku. Ya. Beb. Boleh. Ya. Siska, selamat graduation. Terima kasih. Dede gemus. No. Siska tuh emang paling kecil dari dulu, tapi dia nggak mau dipanggil gemus sama aku, bete. Oke. Siska, terima kasih untuk kerja kerasnya selama hampir 10 tahun kamu berada di JKT48. Pasti banyak masa sulit dan masa membahagiakan selama kamu berada di sini. Terima kasih karena telah melewati masa sulit itu dengan baik dan kamu bisa menjadi manusia yang lebih dewasa. Setelah lulus pun pasti akan banyak hal yang akan kamu alami, tapi
Ingat, di masa sesulit apapun, kamu akan tetap bisa melewatinya dan menjadi lebih kuat. Aku akan selalu mendukung Siska. Sebetulnya dari dulu pun aku selalu mendukung Siska, tapi gak pernah bilang-bilang. Kayak, gengsi gitu. Tapi sekarang aku bisa melihat Siska bisa menjadi manusia yang lebih dewasa dan bisa menemukan kebahagiaan yang lebih bahagia dari sebelumnya. Dan aku berharap Siska akan bahagia selamanya, walaupun kayak banyak pikiran nanti mungkin kedepannya akan Siska pikirkan, tapi aku berharap Siska akan selalu bahagia. Sukses selalu Siska, kamu pasti bisa di luar sana. So proud of you. Love you. I'm proud of you too, Fanny. Aku akan menonton kamu di JKT48 dengan Avel. Thank you. Bercanda. Bercanda. Baiknya. Boleh. Suratku di sini kayaknya. Oh ya ada. Oke, kalau gitu sekarang giliran Siska yang akan membacakan surat. Latihan. Oke. Ini aku nulisnya sebenarnya udah dari seminggu. Nggak seminggu, sehari paragraf, sehari berparagraf gitu guys. Oke, aku mau mulai bacakan suratnya. Bergabung di JKT48 tidak akan pernah menjadi kesalahan. Aku bersyukur sejak kecil sekali aku sudah diarahkan oleh ibu dan bapak untuk terus bernyanyi. Mereka selalu mendorongku untuk bersentuhan dengan seni. Ibu bilang waktu masih bayi aku selalu gampang tidur saat digendong bapak dan disetelkan lagu almarhum Pak Didi Kempot. Ibu juga bilang sejak umur 3 tahun aku sudah bisa sedikit-sedikit bernyanyi mengikuti apa yang ada di televisi. Sejak umur 5 tahun, aku sudah dimasukkan kelas menyanyi dan aku terbiasa ikut berbagai lomba atau show yang diadakan dari tempat les nyanyi. Seiring berjalannya waktu, ibu juga selalu arahin aku untuk ikut lomba dan audisi-audisi. Hal yang tidak akan pernah aku lupakan adalah saat aku audisi musik Laskar Pelangi. Saat itu aku masih berumur 10 tahun dan aku hampir setiap hari diantar bapak ke teater besar Taman Ismail Marzuki untuk tampil teater. Umur 11 tahun aku ternyata harus belajar untuk menjadi dewasa karena bapak dipanggil Tuhan. Dan pada tahun 2011 juga aku lulus dari tempat les bernyanyi aku. Sejak saat itu aku hanya fokus sekolah dan tidak terlalu aktif ikut lomba ataupun audisi selain di lingkungan sekolahku. Umur 13 tahun, ibu dan beberapa keluargaku lainnya memutuskan untuk pindah ke Wonogiri. Tetapi aku tetap bersekolah di Jakarta. Rencana yang ada saat itu adalah aku akan menyelesaikan pendidikan SMP-ku, lalu ikut ibu dan melanjutkan sekolah di Solo atau Wonogiri. Saat itu aku gak punya ambisi apa-apa. Lebih tepatnya, kalau pada saat itu aku bilang cita-citaku menjadi penyanyi, aku gak tahu gimana cara untuk mewujudkannya. Aku gak tahu langkah apa yang harus kuambil. Suatu siang saat istirahat pelajaran, aku makan di kelas dan dengar segerombolan temanku sedang asik bertukar cerita. Salah satu temanku, orangnya ada di sini, Planeta. Dia berbicara sedikit keras kepada temannya, JKT48 juga mau buka audisi tuh yang generasi 3. Karena aku kepo dan suka nguping, setelah pulang sekolah aku langsung browsing di handphone tentang audisi JKT48. Waktu itu aku gak ngikutin JKT48 sama sekali. Aku cuma tahu Heavy Rotation aja. Aku buka web official JKT dan asal isi formulir online. Asal kirim foto, asal ngetik. Aku cuma mikir, ya yang penting aku coba aja deh. Karena sebenarnya aku pengen banget masuk ke dunia entertain, tapi waktu itu aku gak tahu caranya. Di hari terakhir pendaftaran, aku cek lagi komputerku. Ternyata emailnya gak kekirim. Aku panik dan minta tolong bule untuk anterin ke FX Sudirman langsung. Aku nyelip di antara fans yang nunggu bingo teater Boku no Taiyo dan langsung isi formulir sambil berdiri. Di dinding teater sebagai alas. Tulisanku jelek banget, tulisanku amburadul banget. Aku udah panik, yang penting aku bisa taruh formnya untuk langsung aku taruh ke kakak merchandise.
Beberapa bulan berlalu aku dipanggil untuk interview ke Jakarta. Kondisinya saat itu aku lagi di Solo dan besoknya aku langsung terbang bersama ibu ke Jakarta. Berbagai proses telah aku lewati dari interview, finalis. Bahkan waktu itu sebelum kita jadi member kita harus latihan keras. Di Kridaloka, Gelora Bung Karno kita harus lari 4 putaran 20 menit kalau nggak sampai suruh push up. Terus aku hari pertama bengek karena sesek. Aku senang luar biasa pas audisi dan nomor urut aku dibacakan. Aku nomor 18, Fanny nomor 17. Aku mikir, demi apa gue beneran member JKT48 yang terkenal itu. Berhasil menjadi member JKT48 pasti menjadi suatu kebanggaan buat aku. Waktu itu aku masih anak kecil 14 tahun yang gak begitu ngerti gimana cara kerja dunia peridolan ini. Aku mikir, oh yaudah kalau aku geraknya power, aku bagus. Aku belum ngerti cara supaya bikin orang rame-rame suka sama aku. Dulu aku pernah merasakan ada di posisi depan. Cuman aku balik lagi, aku gak ngerti apa yang harus aku lakukan untuk memanfaatkan posisi depan itu. Aku gak ngerti apakah posisi depan itu penting, apa iya harus nomor atas. Aku masih anak 14 tahun yang clueless. Seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa pada saat itu orang akan memandangmu jika kamu ada di baris depan atau di nomor atas. Tapi sayangnya, aku bukan lagi Siska yang masih ada di posisi depan saat aku mulai menyadari hal tersebut. Aku mulai berpikir tentang bagaimana supaya orang bisa tetap menyadari keberadaanku. Dimulai cover lagu pakai handphone. Videonya masih buram, masih gak pakai latar musik apapun. Waktu itu di Twitter masih dibatasin durasi videonya jadi cuma 30 detik. Aku ingat itu proyek kecil-kecilan sosmed pertamaku yang aku namakan Happy Virus Project. Tahun demi tahun berlalu, banyak sekali kegiatan JKT48. Dan salah satunya adalah pemilihan senbatsu dari manajemen maupun dari fans. Setiap tahun aku selalu berpikir, tahun ini kayaknya aku kepilih deh. Dan kenyataannya aku tidak terpilih. Tahun-tahun berikutnya, setiap tahunnya, aku selalu mengucapkan kalimat yang sama dengan keyakinan bahwa aku mungkin terpilih menjadi jajaran senbatsu di JKT48. Dengan usaha yang terus kulakukan dan pencapaian yang kuraih. Tapi ternyata hal itu masih tetap bukan untukku. Sampai tiba di satu titik, aku bukannya menyerah. Aku tidak putus asa. Aku sama sekali tidak mundur dan merasa kecil hati. Aku menyadari bahwa mungkin jalanku berbeda dengan yang lainnya. Aku memutuskan untuk tetap mendorong diriku agar menegakkan kepala dan terus berkarya dan berusaha memberi kebahagiaan untuk orang-orang yang mendukung serta menyayangiku. Dimulai dari Emotional Ballad, lagu solo pertamaku di JKT48, lalu terbentuknya JKT48 Akustik. Di situ aku menemukan semangat baru untuk bertahan dan menggapai impian. Berada di JKT48 juga melatih hati untuk lebih siap dengan perpisahan. Melihat teman-temanku pergi silih berganti, tidak sedikit membuatku berpikir ulang tentang tujuanku ke depannya. Tapi aku ingin tetap kuat bertahan di sini. Aku belum cukup dengan apa yang dicapai saat itu. Masih ada desire, masih ada keinginan sehingga aku membuat targetku sendiri untuk kucapai di sini. Salah satu target pertama yang ku capai adalah rilisnya single Berdebar. Setelah JKT48 Akustik dinyatakan nonaktif, aku sedih dan clueless karena aku merasa khawatir gak bisa aktif menyanyi lagi. Dari situ aku memutuskan untuk memberanikan diri untuk merilis lagu ciptaanku sendiri. Pada akhir tahun 2021, aku bilang ke manajemen kalau aku punya rencana graduate. Tapi aku pengen bikin EP. Sejak saat itu aku mulai pilih-pilih lagu. Ada lagu yang udah aku tulis dari lama, ada juga lagu yang baru aku tulis.
Puji Tuhan EP itu bisa rilis di November 2022. Semua gak lepas dari dukungan kalian semua dan manajemen. Setelah EP rilis, aku mulai berpikir tentang hari graduation. Tapi sebelum itu, aku ingin berusaha untuk menjalankan target terakhirku di JKT48, yaitu mini konser. Aku gak akan nyangka kalau kemarin banyak sekali yang mau datang ke mini konser. Terima kasih banyak semuanya untuk dukungan yang gak berhenti. Terima kasih juga untuk cinta yang diberikan untuk aku. Tentang graduation, kalau dibilang siap atau tidak siap, aku akan bilang bahwa aku harus siap. Dan untuk yang aku, karena tangan yang aku temui banyak hal yang pasti lebih berat dan diriku harus bisa beradaptasi di situasi apapun. Maaf ya guys. Bang Jabib, tisu dong Bang Jabib. Sejujurnya ketakutan pasti ada, selalu menghantui sejak aku menguatkan pilihanku untuk lulus. Sebagai manusia, aku hanya bisa berserah dan tetap berusaha keras supaya tetap bisa berkarya dan memberikan kebahagiaan untuk semuanya. Terima kasih Ibu. Udah selalu menjadi kekuatan, udah selalu mendukung langkahku di sini. Maaf dulu aku suka marah-marah kalau ditanya tentang JKT karena capek latihan. Maaf juga untuk semua keluarga aku kalau selama ini sedikit sekali waktu yang bisa aku berikan. Setelah ini, aku ingin berjanji meluangkan lebih banyak waktu untuk sering bertemu. Bergabung di JKT48 tidak akan pernah menjadi kesalahan. Terima kasih kepada JKT48 karena telah mengajarkanku banyak hal. Tentang kesabaran, persahabatan, serta profesionalitas. Terima kasih telah menjadi pintu untuk kesempatan yang datang. Terima kasih telah menjadi bagian besar dari masa mudaku. Dan terima kasih telah mempertemukanku dengan orang-orang yang menyayangiku. Untuk koreografer JKT48 semuanya, Kak Doni, terima kasih udah ajarin aku dari 9,5 tahun yang lalu. Dari Siska yang kaku narinya, sampai sekarang masih kaku. Buat tim make up dan rambut, makasih udah bikin aku cutar di panggung. Untuk stage manager, tim wardrobe, FOH, konten, dokumentasi, merchandise, tim operasional teater, show director, live streaming, dan semua staff JKT48, makasih udah banyak bantu aku. Maaf kalau aku banyak mau dan suka tidak sabaran. Hehehe. Teruntuk Siska Nation dan semuanya yang secara khusus tetap ada untukku tanpa pernah meragukanku. Terima kasih banyak. Andai ada kata yang nilainya 1 triliun lebih berarti dari kata terima kasih. Terima kasih telah memberikan yang terbaik untukku. Terima kasih karena selalu ada dan meyakinkan bahwa aku tidak berusaha sendirian. Terima kasih telah menjadi hal yang berharga yang ketemui dalam perjalananku di sini, dan aku harap juga akan menemani perjalananku berikutnya. Buat teman-teman aku yang masih ada di sini, terima kasih sudah selalu menyayangiku dan menjadi teman yang asik, yang baik, yang ngangenin. Semoga persahabatan kita tetap ada untuk selamanya. Aku, Siska Saras, izin pamit dari JKT48. Dan semoga kita bisa bertemu di luar sana dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak semuanya. Oke. Dengarkan lagu yang terakhir dari kami, Sakura no Hanabira Tachi.
kelopak-kelopak bunga sakura.